Melihat episode ini penuh dengan peperangan dari berbagai sisi, di mana banyak sekali permainan informasi yang menjadi bagian terpenting dalam perang. Apalagi di sini Wayne yang cuma menggertak si Perdana Menteri dengan racun yang akan dimiliki oleh warganya aja udah cukup berhasil untuk kerajaan Delunio itu sendiri menyerah dan mengikuti perintah atau permintaan dari si Wayne dalam rangka untuk menyerang pasukan Soldiers yang sudah menyerang pasukan Larta. Jadi ibaratnya kerajaan Delunio sendiri jadi tawanan si Wayne sekarang ini. Memang ya agak susah diproses ceritanya pas di awal-awal, tetapi ketika ceritanya udah mulai berjalan jadi cukup ngerti lah ya. Selamat datang membahas anime, dan sekarang saya akan membahas anime Tensei Oji no Okaji Koukasai Chijutsu episode ke-12. Di episode ke-12 saya kira ceritanya akan sedikit lebih suram dengan peperangan yang akan terjadi, namun berbeda dari dugaan lagi ya. Pasalnya di cerita ending di sini si Raja Gruyere dikira nggak memiliki kemampuan apa-apa, tetapi pas bertarung, buset, senjatanya udah ada berdiri di belakang keretanya. Ditambah pas di ending juga dikira si raja yang musuh satu ini bakal mati. Ternyata cuman pingsan doang dan sekarang jadi tawanan di kerajaan Larta. Harusnya jadi lebih aman ya, karena tidak terjadi korban yang dapat menimbulkan dendam peperangan lanjutan gitu. Di awal episode kita bisa melihat kelanjutan cerita di mana si Wayne dan Zeno sedang berada di kereta untuk menuju kerajaan Delunio dalam rangka bertemu dengan Perdana Menteri dalam perihal untuk membahas perjanjian perdamaian. Terlebih yang agak pusing di sini masalah perangnya terletak pada keadaan Delunio yang play victim, di mana mereka berdalih merekalah yang terkena serangan dari Marden dalam Narta mengenai wilayah yang dimiliki oleh Delunio. Jadi Soldiers itu datang untuk membantu pasukan Delunio dari serangan Narta, yang pada kenyataannya kan memang hal ini sengaja dilakukan Delunio untuk pasukan Soldiers itu dapat mendapatkan alasan untuk menyerang atau melawan pasukan Narta, terutama untuk melawan Wayne yang sudah memiliki histori perang yang menakjubkan, sampai membuat Raja Gruyere terpikat untuk berperang melawan si Wayne. Karena di saat yang sama si Wayne pergi ke kerajaan Delunio, di saat itulah terlihat ke arah pasukan Soldiers yang memang sedang pergi ke perbatasan Narta untuk melawan si Wayne. Dalam adegan di si Raja Gruyere di sini kita bisa melihat dia memang dari awal ingin melawan Wayne dalam perang dan sudah berpikir rencana licik macam apa yang akan dilakukan olehnya. Namun ternyata si Raja Gruyere ini belum sama sekali melihat rencana licik si Wayne yang ada, karena dia memang mendapatkan kabar bahwa si Wayne itu mengirim diplomasi agar bisa menyelesaikan masalah perangnya. Itu yang sedang diremehkan oleh si Raja Gruyere di sini kan, karena memang diplomasi sendiri melawan si Sergei Perdana Menteri Delunio itu tidak akan mudah, karena dia memiliki rencana dia sendiri dan tidak akan mudah goyah begitu aja. Tetapi yang kita tahu kan si Wayne ini pasti yang memiliki rencana dia sendiri dalam melawan musuhnya. Ketika dalam perbincangan inilah si Wayne ada membuat rencana di mana pasukannya akan menyergap Raja Gruyere dalam serangan dadakan, di mana kelihatan banget ya yang memimpin pasukan tempurnya sendiri kan si raja, dan dia itu berdiri di paling depan yang memang cukup terbuka tanpa ditemani oleh prajurit penjaganya. Namun hal itu memang tidak diperlukan ya, karena bisa kita lihat sendiri si Raja Gruyere ini bukan cuma tahu makan doang, dia ternyata dia memiliki skill tempur juga dengan melihat senjata tombak berbagai jenis di dalam kereta kudanya. Dia dengan mudah mengayunkan tombak ke pasukan musuh dan melawannya sendiri. Dan ketika melihatnya itu wah bikin kaget banget sih dia dengan mudahnya bertarung di sini. Karena saya ada meremehkan juga si Raja Gruyere ini yang terlihat cukup malas dan tidak bisa bertarung, sama seperti kebanyakan raja di dunia itu. Tapi ternyata dugaan saya salah dengan pergerakan si raja dengan penuh full control dalam bertarung melawan musuhnya, di mana hal itu cukup menakjubkan untuk ditonton. Keren sih. Dan lagi setelah melihat pertarungan Raja Gruyere di sini, kita bisa melihat kembali ke si Wayne dan Zeno yang sudah sampai ke kerajaan Delunio dan sedang bertemu dengan si Perdana Menteri Sirius dalam rangka diplomasi perdamaian yang sudah dijanjikan. Dalam diskusi antara Wayne, Zeno, dan Sirius di sini memang terlihat akan cukup sulit dalam menghadapi si laki-laki tua nggak tahu umur satu ini. Dimana dalam percakapan pertama dilakukan oleh Zeno dengan bahan utama yaitu sengketa wilayah yang memang dulu menjadi wilayah Delunio sendiri dan ada dipinjamkan ke Marden dalam rangka untuk persahabatan. Namun setelah Marden itu sudah menghilang, mereka menjanjikan bahan wilayah ini sebagai alat untuk menyerang Marden yang sudah menjadi bagian dari Narta sekarang ini. Apalagi dalam diskusinya Sirius ada bilang kalau dia sudah menyelesaikan masalah sengketa wilayahnya dengan bantuan dari kerajaan Soldiers. Alasan si Sirius ini cukup pede dengan keadaannya sekarang ini dikarenakan dia sudah mendapatkan sebuah perjanjian ketika sudah setelah pasukan Soldiers itu merebut tanah sengketa antara Delunio dan Marden, dan mereka nantinya akan meminta Soldiers untuk menyerahkan kembali ke Delunio. Tapi apakah semudah itu kan ketika mereka pun tidak bisa membantu apa-apa dalam perang seperti ini? Jadi karena alasan seperti itulah Sirius ada bilang kalau dia nggak perlu lagi berdiskusi dengan
Zeno mengenai masalah sengketa wilayah tersebut. Tetapi Zeno dengan mudahnya membalas Sirius dengan argumen di mana memang ketika perang selesai apakah Delunio itu akan semudah itu meminta wilayahnya sendiri kembali, karena dari sekarang saja kan kerajaannya tidak terlibat langsung dengan perang antara Soljes dengan Narta. Makanya hal itu akan menjadi kerugian Delunio di mana Soljes akan memiliki pengaruh yang lebih besar lagi dibandingkan kerajaan Delunio itu sendiri. Tetapi Sirius masih batu dengan bilang kalau Soljes sudah berjanji akan mengembalikan wilayahnya jadi semuanya akan lebih aman. Hal ini menjadi sebuah hal bodoh ya di dalam pikiran Sirius, di mana dia itu udah tahu itu cuman janji verbal saja dan bukan tertulis, dan hal itu tidak bisa dijadikan bukti nanti pastinya. Sama seperti janji Raja Gruyer kepada Siwen di episode lalu, pasti nanti akan dikhianati lagi kalau terjadi beneran perang dan Narta itu kalah. Tetapi di sini Zeno tidak habis dengan idenya di mana dia ada memberikan sebuah tawaran di mana Mardian akan mengembalikan wilayah Delunio hingga 2 kali lipatnya. Namun si Sirius masih batu dan tidak akan menerima permintaan dari Zeno karena tidak ada meritnya sama sekali. Terlebih rencana si Sirius dalam hal ini memang sengaja untuk kepentingan pribadinya sendiri, di mana dia sudah berkata akan menyerahkan wilayah itu kepada aliran Levetia dan dia pun akan diangkat menjadi elit suci karena pencapaiannya yang akan sangat berjasa. Dari sini saja terlihat cukup tamak gitu ya ini orang. Tetapi sayang sekali dia itu sedang berhadapan dengan si Wayne, di mana langsung membahas masalah utamanya, di mana Wayne ada meminta untuk bekerja sama dalam rangka untuk membunuh Raja Gruyer sekarang ini, di mana hal itu cukup mengagetkan Sirius dengan tawarannya si Wayne dan pasti sudah akan menolaknya dari awal. Namun si Wayne dengan dalih yang cukup pintar dalam memainkan kata-katanya bahwa nantinya akan ada banyak warga pengungsi dari Mardian dan Narta dari hasil peperangan yang terjadi. Dalam rangka percakapan ini, si Wayne cukup pintar ya untuk melemahkan atau mengalihkan pikiran si Sirius ke tempat lain untuk tidak terlalu berpikir dan langsung berkata bahwa dia siap untuk menerima warganya yang mengungsi. Dan si Wayne dengan senyuman liciknya berkata dia akan senang sekali jika Delunio bisa menerima pengungsinya yang berjumlah 800.000 warga yang akan datang ke Delunio. Hal ini cukup mengagetkan Sirius ya, karena dia tidak akan menyangka akan ada banyak sekali pengungsi yang hadir nantinya. Ditambah di sini si Wayne langsung saja memainkan kartu as di mana dia ada berkata bahwa baju sweater yang berwarna kuning yang sudah dipakai oleh warga Delunio itu beracun karena bahan pewarna yang digunakan untuk baju tersebut terbuat dari tumbuhan beracun, di mana hal itu bohong ya dan hanya gertakan saja untuk Sirius. Namun tidak dapat dipungkiri cara ini berhasil untuk menyudutkan pikiran si Sirius karena si Wayne ada membuat Sirius membayangkan berapa banyak orang yang akan mati dan ketika pengungsi dari Narta datang akan terjadi pemberontakan karena kurangnya tempat untuk berlindung. Hal itu juga akan berakibat buruk bagi Delunio karena dia juga yang ingin menahan pengungsi dengan militer pasti tidak akan bertahan lama ketika melawan 800.000 pengungsi yang sedang kesusahan. Apalagi dalam suasana seperti itu pastinya Delunio akan menjadi sasaran mudah bagi kerajaan tetangga untuk menginvasi ke daerah mereka yang memang terdengar cara logikanya masuk akal sekali, di mana hal itu juga membuat dirinya cukup ragu-ragu untuk mempercayai Wayne atau tidak. Apalagi ketika Sirius memojokkan Wayne dengan berpikir bahwa Wayne tidak akan mengorbankan warganya dengan mudah. Wayne yang kelihatan sudah tahu pikiran Sirius seperti apa, langsung bilang dia pasti akan melakukannya. Maksudnya membuang warganya jika mereka kalah, secara kasarnya gitu ya. Baru deh pada saat seperti itulah Sirius berhasil dipojokkan oleh Wayne dan berhasil menyetujui permintaannya untuk membunuh si Raja Gruyer. Raja Gruyer yang sudah menempati atau memojokkan pasukan Narta di benteng pertama daerah perbatasan di sini sudah mulai untuk menginvasi dan menyerang langsung pasukan Narta yang berkumpul. Di sini bisa dilihat bahwa daya tempur pasukan Soljes sendiri cukup tinggi dengan keahlian mereka. Namun ketika pasukan Narta sudah mulai terpojok, bisa terlihat pasukan Delunio yang sudah dipastikan memihak Narta sudah mulai maju dan bertempur dengan pasukan Soljes. Hal ini membuat Raja Gruyer langsung berpikir bahwa sebuah strategi untuk mundur dan menembus pasukan Delunio dan memutar balik lagi nanti ketika pasukan Delunio bertempur dengan Narta. Tapi sayang sekali rencana Wayne lebih jalan terlebih dahulu dengan memojokkan Raja Gruyer dan menghabisinya di tempat yang membuat kemenangan dimiliki oleh Narta. Saya kira si Raja Gruyernya bakal meninggal, tetapi ternyata di ending cerita berkata lain ya, dia masih hidup dan badannya berubah drastis, di mana dia langsung jadi kurus karena sudah terluka dan terlihat ganteng juga sih pas dia kurus ya. Dalam percakapan di sini antara Gruyer dan Wayne, di sini Wayne tidak akan mengeksekusi Raja Gruyer dan meminta untuk kembali menjalin kerjasama dengan Soljes dan kembali membangun hubungan yang runtuh sebelumnya. Terlebih tidak akan ada halangan lagi dari Delunio karena Sirius sudah diturunkan dari jabatannya karena sudah sewenang-wenangnya membangun hubungan dengan Soljes dan membatalkan perjanjian di tengah jalan. Jadi Sirius sudah pasti tamat di kerajaannya sendiri ya.
Lalu Wen ada memberikan surat perjanjian tertulis dalam rangka kerjasama yang akan dilakukan oleh Narta dengan Soldier sekarang ini. Namun Gruyère tidak ingin tanda tangan dan meminta dieksekusi saja di situ. Tapi setelahnya, si Raja ada memberikan syarat untuk bisa setuju dengan perjanjian dengan si Wayne, yaitu dia ingin mengetahui mengenai hasrat tujuan akhir si Wayne seperti apa di dunia. Kita tidak bisa mendengarnya dengan baik karena memang sengaja nggak diisi suaranya. Namun ketika mendengar hal itu, si Raja Gruyère langsung keringat dingin dan tertawa yang membuat dirinya tidak percaya dengan si Wayne dan tidak ingin jadi dieksekusi. Dan dia pun ingin melihat tujuan akhir si Wayne itu bisa terrealisasikan atau enggak di masa depan. Jadi dia sangat bersemangat lagi ya untuk bekerja sama dengan kerajaan Marden dan Narta, terutama dengan si Wayne. Kalau di pikiran saya sih ya, si Wayne ini memang ingin menguasai semua benua dan menjadikan satu kesatuan, mungkin ya gitu. Atau memang tujuannya dari awal untuk membuat Narta makmur lalu menjualnya ke kerajaan yang memiliki harga tertinggi dalam tawarannya. Mungkin begitu ya. Dan di ending pun akibat perangnya, semua strata ekonomi Narta dan harta kekayaan Wayne yang sudah mulai menggunung itu kandas dan sekarang kembali dari nol lagi, di mana si Wayne harus bisa membayar hutang dan meningkatkan ekonomi kerajaannya lagi. Dan itulah ending dari season 1, si raja yang ingin berkhianat malah jadi pahlawan untuk kerajaannya. Mantap. Oke, itu pembahasan mengenai Tensei Ouji no Okaji Koka Sachijutsu episode ke-12. Jika kamu suka dengan pembahasannya, silahkan di-like videonya dan di-subscribe channelnya. Lalu berikan pendapat kalian mengenai episode kali ini. Tulis komentar ya. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you for watching and bye-bye.